Halo, perkenalkan nama saya Panjar Ramadhani. Saya sebagai mahasiswa di Universitas Minademar Palembang, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mata kuliah yang ada di Sistem Informasi, lebih tepatnya pada semester 6, yaitu mata kuliah Enterprise Architecture. Apa itu Enterprise Architecture? Pengertian Enterprise Architecture. Enterprise adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan secara umum sama. Mereka memiliki sumber daya yang mencapai tujuan. Enterprise beberapa subbagian satu entitas. Pandangan tentang organisasi atau perusahaan ini sangat berbeda dengan pandangan tradisional yang berpendapat bahwa organisasi dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsi yang mereka lakukan, sehingga suatu organisasi memiliki bagian marketing, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia yang satu sama lain terisolasi. Sebagai contoh, bagian pemasaran dan penjualan menginginkan variasi produk yang banyak sehingga memberikan kepuasan kepada konsumen untuk memilih. Sedangkan bagian produksi menginginkan dikuranginya variasi produk untuk mengurangi biaya produksinya. Ketidaktahuan tujuan masing-masing menyebabkan terjadinya konflik antar bagian. Pengertian arsitektur. Arsitektur merupakan suatu perancangan yang diwujudkan dengan model atau gambar dari bagian komponen dari suatu bagian dengan berbagai sudut pandang. Enterprise arsitektur diperlukan karena merupakan sebagian dasar sistem organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lainnya, serta memiliki keterhubungan dengan lingkungan sistem, dan memiliki aturan untuk perancangan dan evaluasi. Arsitektur pada awalnya hanyalah sebuah prinsip dan istilah yang digunakan untuk membuat bangunan. Tetapi, di dalam konteks teknologi informasi, arsitektur diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Pengertian Enterprise Architecture. Enterprise Architecture atau disebut AI adalah pembelajaran yang dilakukan untuk melakukan analisis, desain, perancangan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan strategi. Seorang AI menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek terdapat di suatu perusahaan dan diidentifikasi, dimotivasi, dan diterima perubahannya. Pada tahun 1987, James Mann adalah orang pertama yang memperkenalkan teori AI. Tujuan dari teori ini adalah untuk menggunakan prinsip arsitektur yang digunakan pada teknik sipil tetapi diterapkan pada sebuah perusahaan untuk mengurangi rumitnya pengembangan sistem informasi. Ini yaitu proses enterprise arsitektur. Proses arsitektur. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk berfungsi memandu, manajer, dan merancang proses bisnis dan sistem developer dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses kesadaran atau kewaspadaan yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terkait. Enterprise arsitektur. Proses arsitektur dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dan ada antara stakeholder menjadi penting. Faktor-faktor pendorong enterprise arsitektur. Yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, penyelesaian bisnis ITI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan aktivitas organisasi. Model penyesuaian strategi oleh Henderson dan Van Ketteraman pada 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di suatu sisi dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lain. Model ini menyediakan 4 sudut pandangan dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Yang kedua, enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise.
Misi enterprise, mengapa ada. Visi, gambaran masa depan dan nilai-nilai yang ada di pagah teguh. Strategi, jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visi ditranslasikan menjadi tujuan konkret yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Tujuan disekalian menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan. Tujuan enterprise architecture yaitu menjadikan sudut pandang holistik dari operasi ini dan sistem saat ini serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah culture yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan, penting atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketiga, arsitektur adalah instrumen strategis dalam memadu organisasi menjalani arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi yang strategi dari operating model. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap organisasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukuman yang berlaku. Ini saya Attack atau Information Technology Management Reform. Semua brio pemerintahan harus memiliki TI arsitektur. Framework BS 2 2004 menetapkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. Selesai. Public Company Reform dan Investor Processing IT mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik goal. Corporate governance dan untuk membuat praktis perusahaan bertanggung jawab secara personal. Model arsitektur. Kumpulan tersusun dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode menjelaskan sebagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, Agile Development Method ADM dan TOGAF dikembangkan oleh The Open Group dan menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur dan enterprise arsitektur. Framework Enterprise Architecture. Zalcman Framework. Pada tahun 1987, John Zalcman memperkenalkan framework Enterprise Architecture yang pertama dan terkenal saat ini dikenal sebagai Framework Information System Architecture. Framework untuk Enterprise sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi respesi deskriptif dan sebuah enterprise yang penting bagi manajemen entity dan pengembangan sistem enterprise. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang tersusun dari peran dan proses perancangan owner, design, dan builder. Abstrak produk yang dihasilkan, materialnya terbuat dari apa, bagaimana proses kerjanya, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Abstraksi produk lainnya what, how, dan where, serta pertanyaan integratif lainnya who, when, dan why. Keunggulan dari framework Zalcman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dapat dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyak jumlah sel yang menjadi kehalangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. Itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.